Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Arif Fahrudin dengan NIM 1905076007, Rulia Ardianti dengan NIM 1905076018, dan saya sendiri Hidayatul Hikmah dengan NIM 1905076023, dan Risma Febrianti dengan NIM 1905076036. Di sini kami akan menjelaskan teori universal, teori generatif struktural universal, teori prosodi akustik, dan teori kontras proses. Yang pertama adalah teori struktural universal. Teori struktural universal dikemukakan dan dikembangkan oleh Jacobson. Oleh karena ini sering juga disebut dengan teori Jacobson. Cair menjelaskan, pada intinya teori struktural universal mencoba menjelaskan pemerolehan fonologi berdasarkan struktur-struktur universal linguistik, yakni hukum-hukum struktural yang mengatur setiap perubahan bunyi. Jacobson melalui penelitiannya mengamati bahwa pengeluaran bunyi oleh bayi-bayi pada tahap membabel dan menemukan bahwa bayi yang normal mengeluarkan berbagai ragam bunyi dalam vokalisasinya, baik bunyi vokal maupun bunyi konsonan. Dari pengamatannya, Jacobson menyimpulkan adanya dua tahap dalam pemerolehan fonologi, yaitu tahap membabel prabahasa dan tahap pemerolehan bahasa murni. Di dalam bukunya yang lain, Jacobson mengemukakan bahwa pemerolehan bunyi konsonan dimulai dari bunyi bibir atau bilabial, sedangkan pemerolehan bunyi vokal dimulai dari satu vokal lebar, biasanya bunyi A. Jacobson menjelaskan bahwa urutan pemerolehan kontras fonemik bersifat universal, artinya bisa terjadi dalam bahasa apapun dan oleh kanak-kanak manapun. Maka setelah konsonan bilabial dan vokal lebar akan muncul opsisi bunyi oral dan bunyi nasal, kemudian dan diikuti oleh opsisi labial dan dental atau alveolar. Jadi menurut Jacobson, urutan pemerolehan konsonan adalah bilabial, dental, palatal, kemudian velar. Ini berarti apabila seorang anak-anak telah dapat membunyikan konsonan frikatif, berarti dia juga telah mampu membunyikan bunyi-bunyi hambat. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Poin kedua, teori generatif struktural universal. Moskowitz berpendapat bahwa sejak awal proses pemerolehan bahasanya, bayi telah menyadari akan perbedaan antara bunyi bahasa manusia dengan bunyi-bunyi lain yang bukan suara manusia. Moskowitz juga mengatakan, sejak awal proses pemerolehan bahasanya, bayi telah menyadari akan perbedaan antara bunyi bahasa manusia dengan bunyi-bunyi lain yang bukan suara manusia. Sesudah kanak-kanak menemukan unit kalimat ditandai oleh kontur intonasi, maka kanak-kanak akan menemukan unit utama kedua, yaitu unit suku kata, yakni bagian dari kata yang merupakan satu satuan bunyi di bawah kata ini. Setelah menguasai unit suku kata, barulah anak-anak menguasai segmen yakni konsonan dan vokal. Moskowitz juga memperkenalkan apa yang disebut dengan idiom-idiom fonologi. Menurut perkembangannya, idiom-idiom fonologi ini terdiri dari idiom progresif dan idiom regresif. Idiom progresif adalah apabila bentuk bunyi suatu kata pada tahap awal telah menyamai bentuk yang sebenarnya menurut fonologi orang dewasa. Kemudian, dalam perkembangan selanjutnya, bentuk semakin dekat dan seterusnya menjadi tepat. Lalu yang kedua, idiom regresif. Apabila bentuk yang telah menyamai bentuk orang dewasa itu berubah ke bentuk yang lebih primitif. Poin selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya ialah teori proses fonologi alamiah. Teori proses fonologi alamiah telah diperkenalkan oleh David Stampe, yakni suatu teori yang disusun berdasarkan teori fonologi alamiah yang telah diperkenalkan sejak 1965. Menurut Stampe,
Proses fonologi kanak-kanak bersifat nurani yang harus mengalami penindasan atau supresi, pembatasan, dan peraturan yang sesuai dengan penuranian representasi fonemik orang dewasa. Menurut Chair, proses fonologi terdiri dari kesatuan-kesatuan yang saling bertentangan. Umpamanya terdapat suatu proses yang menjadikan semua bunyi hambat menjadi tidak bersuara dalam semua konteks. Karena halangan orangnya menghalangi arus udara yang diperlukan untuk menghasilkan bunyi-bunyi ini. Namun bagaimanapun bunyi-bunyi ini akan menjadi bersuara oleh proses lain dengan cara asimilasi tertentu. Jika kedua proses ini terjadi bersamaan, maka keduanya akan saling menindih dan bertentangan. Sebuah bunyi hambat tidak akan mungkin secara serentak bersuara dan tidak bersuara pada lingkungan yang sama. Masalah yang bertentangan ini dapat dipecahkan dengan 3 cara berikut. Yang pertama ialah menindas salah satu dari kedua proses yang bertentangan itu. Umpamanya bila kanak-kanak telah menguasai bunyi-bunyi hambat bersuara, maka ia telah berhasil menindas proses penghilangan suara yang ditimbulkan oleh halangan oral bunyi itu. Yang kedua, membatasi jumlah segmen atau jumlah konteks yang terlibat dalam proses itu. Misalnya proses penghilangan suara dibatasi hanya pada bunyi-bunyi hambat tegang saja, sedangkan bunyi-bunyi longgar tidak dilibatkan. Dan yang ketiga, mengatur terjadinya proses penghilangan bunyi suara dan proses pengadaan bunyi suara secara berurutan. Urutannya boleh dimulai dengan penghilangan bunyi suara, lalu diikuti dengan proses pengadaan bunyi suara, dan kedua proses ini tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Pertama, saya akan membahas teori parodi akustik. Yaitu teori ini diperkenalkan oleh Watterson setelah dia merasa tidak puas dengan pendekatan fonemik segmental yang dikatakannya tidak memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai pemerolehan fonologi. Pendekatan fonemik segmental menganggap bahwa kanak-kanak memperoleh fonologi berdasarkan fonem, sehingga banyak bahan fonetik yang berkaitan telah dikesampingkan. Karena kelemahan tersebut, maka Watterson menggunakan pendekatan non-segmental, yaitu pendekatan persodi yang dianggapnya lebih berhasil. Pendekatan ini diperkuat dengan analisis akustik sebab analisis persodi hanya melihat dari analisis artikulasi saja. Menurut Watterson, pemerolehan bahasa oleh anak-anak dimulai dari pemerolehan semantik dan fonologi. Kemudian baru ada pemerolehan sintaksis. Ia menemukan bahwa adanya hubungan akustik antara bentuk-bentuk ucapan anak-anak dengan fitur-fitur bentuk ucapan orang dewasa. Anak-anak mengucapkan kembali bagian ucapan yang makan waktu kurang 0, detik, dan bagian yang diucapkan kembali adalah elemen vokal dan konsonan yang mencapai artikulasi kuat. Satu hal lagi dari pemerolehan fonologi adalah masalah sejauh mana anak-anak dihambat oleh batasan-batasan dalam persepsi dan pengeluaran bunyi. Karena masalah ini menyangkut pengeluaran dan persepsi, maka pengkajian pemerolehan fonologi haruslah pula dari sudut artikulasi dan akustik. Namun, dari sudut akustik sangatlah sukar karena kita tidak tahu apa sebenarnya yang diamati anak-anak, sedangkan kita tidak bisa bertanya kepadanya. Umpamanya, atau misalnya seorang anak-anak mengucapkan plate yang berbunyi plate menjadi berbunyi babe. Apakah dia bisa membedakan tempat artikulasi P dan B? Kita tidak tahu. Apakah dia mengucapkan plate menjadi babe karena lebih mudah mengucapkannya atau karena tidak tahu perbedaannya? Untuk memecahkan masalah ini, Watterson merujuk pada pengucapan orang dewasa. Orang dewasa lebih membuat banyak kesalahan dalam penempatan artikulasi daripada cara artikulasi. Anak-anak tidak menaruh perhatian pada tempat artikulasi untuk setiap pengucapan, karena mereka tidak mampu menghadapi segala-galanya pada waktu yang sama pada setiap peringkat. Baik, selanjutnya teori kontras dan proses.
Teori kontras dan proses diperkenalkan oleh Ingram, yakni suatu teori yang menggabungkan bagian-bagian penting dari teori Jacobson dengan bagian-bagian penting dari teori Stampe. Kemudian menyelaraskan hasil penggabungan dengan teori perkembangan dari Piaget. Jadi menurut Ingram, anak-anak memperoleh sistem fonologi orang dewasa dengan cara menciptakan strukturnya sendiri dan kemudian mengubah struktur ini jika pengetahuannya mengenai sistem orang dewasa semakin baik. Perkembangan fonologi ini melalui asimilasi dan akomodasi yang terus-menerus mengubah struktur untuk menyelaraskan dengan kenyataan. Ingram menegaskan juga kita harus mengakui adanya ketiga peringkat perkembangan fonologi anak-anak. Perkembangan fonologi anak-anak harus dapat menerangkan tiga peringkat, yaitu persepsi, organisasi, dan pengeluaran. Karena fonologi membicarakan kontras-kontras dan berusaha memberikan suatu pengucapan pada setiap morfem, maka anak-anak haruslah berusaha memperoleh kontras-kontras dalam pengucapan itu. Tahap-tahap pemrograman fonologi yang dibuat Ingram sejalan dengan tahap-tahap perkembangan kognitif dan dari Piaget. Pada tahap persepsi yang belum prosuktif itu terdapat dua subtahap, yaitu tahap vokalisasi, praucapan, dan tahap fonologi primitif. Menurut KR, tahap vokalisasi peracuan adalah tahap sebelum kata-kata pertama muncul yang dimulai dengan mendekat ketika berumur 4 bulan. Kemudian diikuti dengan membabel. Menurut Ingram, membabel ini bukanlah kegiatan semuanya, melainkan merupakan suatu kegiatan yang agak teratur dan maju berkelanjutan. Membabel ini bukan merupakan satu latihan, melainkan ada hubungannya dengan seluruh proses pemerolehan fonologi. KR juga menjelaskan tahap fonologi primitif muncul pada tahap satu kata dalam pemerolehan sintaksis. Tahap ini pun belum produktif karena anak-anak belum memperoleh rumus-rumus fonologi yang sebenarnya. Sesudah menganalisis data ucapan dari sejumlah anak-anak, Ingram menyimpulkan bahwa teori Jacobson tidak seluruhnya benar. Umpamanya, menurut teori Jacobson, bentuk suku kata pertama yang muncul dalam KV atau reduplikasinya KV konsonan vokal, tetapi menurut data bentuk vokal konsonan juga banyak muncul. Begitupun bentuk pengulangan yang ditemukan sangat berlainan antara anak-anak dan yang satu dengan anak-anak yang lainnya. Pada tahap pengeluaran, yakni tahap pengeluaran yang aktif yang dimulai ketika berusia 1 tahun setengah, terdapat dua peristiwa penting, yaitu terjadinya pertumbuhan kosakata dengan cepat dan munculnya ucapan-ucapan dua kata. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengembangkan kemampuannya untuk menentukan bunyi-bunyi ucapan yang dapat dipakai untuk menyatakan perbedaan makna. Tahap ini berlangsung sampai anak-anak berumur 3 tahun 6 bulan. Menurut KR juga, pemerolehan setiap bunyi tidak terjadi secara tiba-tiba dan sendiri-sendiri, melainkan secara perlahan-lahan dan berangsur-angsur. Ucapan anak-anak selalu berubah antara ucapan yang benar dan tidak benar secara progresif sampai ucapan seperti orang dewasa tercapai. Pemerolehan fonologi anak-anak terjadi melalui beberapa proses penyederhanaan umum yang melibatkan semua kelas bunyi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan.